Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Umi Hani dengan NIM 8604394444 Prodi PGSD. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Di video kali ini saya akan membahasnya lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu ada bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan. Dengan cara mengkaji yaitu ada 3 aspek utama. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objeknya yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Epistemologi yaitu mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Aksiologi yaitu menilai manfaat nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna ini dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu loh teman-teman, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena ada hal mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, sehingga pendidikan menjadi ruang akulasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis? Dalam membedah persoalan pendidikan, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu ada ontologi. Ontologi menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu pelajar. Epistemologi mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajarnya yang tepat. Aksiologi menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Yang keempat, yaitu ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh dapat dilihat dari kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai, isi materi, dan cara penyampaian. Ada proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Kesimpulan dari video yang tadi, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analis, serta penentuan arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna ilmiah dan bermanfaat bagi kehidupan. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.